Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Abi Faryantama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program kerja KKN online tematik 2021 di Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, yaitu manfaatan sosial media untuk memasarkan UMKM desa. Jadi apa sih sosial media marketing itu? Jadi sosial media marketing itu adalah cara untuk mempromosikan produk atau layanan kita dengan membangun hubungan yang kuat untuk pelanggan atau calon pelanggan kita melalui media sosial. Nah, jadi kita bisa berbagi foto, cerita, gambar, video dan lain-lain. Dengan begitu kita bisa langsung terhubung dengan mereka atau terhubung dengan calon konsumen kita itu. Lalu apa saja manfaat dari social media marketing itu? Yang pertama, meningkatkan brand awareness atau pelanggan atau calon pelanggan kita bisa mengetahui apa sih brand kita, apa sih merek produk kita, apa sih produk kita itu. Nah, terus yang kedua, mendapatkan feedback produk dari strategi pemasaran. Jadi kita bisa langsung mendapatkan timbal balik dari pelanggan atau calon pelanggan kita. Lalu yang ketiga, mempelajari kompetitor. Melalui media sosial kita jadi tahu apa sih kekurangan dan kelebihan dari kompetitor kita itu. Lalu yang keempat, meningkatkan profit bisnis yang dijalankan. Jadi dengan sosial media marketing ini kita tidak mengeluarkan biaya yang banyak, hanya upload foto atau upload video yang menarik agar pelanggan atau calon pelanggan kita bisa tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Lalu yang kelima, memudahkan dalam evaluasi. Jadi kita bisa mudah mengevaluasi apa saja kekurangan kita dari feedback dari pelanggan kita atau calon pelanggan kita tadi. Lalu 6, membuat bisnis lebih profesional. Kalau kita sudah masuk ke media sosial, bisnis kita terlihat lebih menarik gitu, bukan seperti bisnis-bisnis yang abal-abal. Jadi bisa terlihat di situ bisnis kita lebih menarik, lebih terpercaya. Lalu untuk yang selanjutnya, apa sih perbedaan sosial media marketing dan digital marketing? Seperti yang terlihat di tabel, kita bisa lihat ya perbedaannya. Secara garis besar, sosial media marketing cakupannya sangat terbatas ya, hanya melalui media sosial saja. Sedangkan digital marketing dia cakupannya lebih general atau lebih luas. Nah, ini dia data sosial media yang paling banyak diminati di Indonesia. Seperti yang kita lihat di grafik berikut. Media sosial yang paling diminati adalah YouTube, yang kedua adalah WhatsApp, dan yang ketiga adalah Instagram. Jadi dari data ini kita bisa mendapatkan gambaran sosial media mana saja yang berpeluang dalam memasarkan bisnis kita. Lalu ini adalah data banyaknya waktu yang dihabiskan untuk melihat sosial media dan video streaming dalam 1 bulan. Contohnya di media sosial ada WhatsApp dengan durasi 30,8 jam. Jadi bisa kita asumsikan dalam 1 hari itu setiap individu menghabiskan waktu 1 jam untuk melihat story di WhatsApp. Selanjutnya, pengguna aktif sosial media di Indonesia. Ini adalah data pengguna aktif sosial media di Indonesia, yaitu ada sekitar 170 juta atau 61,8% populasi masyarakat Indonesia. Kenaikan pengguna media sosial di Indonesia sekitar kurang lebih 6,3% atau 10 juta. Sehingga jika di total persentase penggunaan sosial media di Indonesia sekitar 99,1%. Berikut ini step by step yang harus kita siapkan untuk melakukan sosial media marketing. Yang pertama, research atau lakukan riset. Jadi ketahui siapa audiens kita. Yang kedua, only choose atau gunakan sosial media yang audiens gunakan. Jadi pilih platform yang paling efisien dan sesuai, lalu jemput audiens kita. Yang ketiga, state your key atau apa goals Anda. Tentukan goals kita di sosial media, apakah ingin meningkatkan awareness atau penjualan kita. Yang keempat, write atau tulis. Jadi
Tulis setiap konsep dan konten apa saja yang ingin bisnis kita lakukan. Untuk mempermudah, pastikan kita membuat editorial plan-nya terlebih dahulu. Yang kelima, align atau sejajarkan. Jadi jangan lupa untuk sejajarkan bisnis kita dengan audiens. Buat dan libatkan mereka dalam strategi yang kita punya. Yang keenam, tag 30 atau sampai 60 menit. Sisihkan waktu. Selalu sisihkan waktu luang kita untuk membuat plan berikutnya dan schedule konten yang ingin kita bagikan di sosial media. Yang ketujuh, create atau buat dan kembangkan. Jadi jangan lupa untuk selalu mengembangkan konten yang kita miliki. Rencanakan konten yang relevan bagi bisnis kita. Sisihkan juga link untuk meningkatkan traffic website. Lalu yang ke-8, posting. Posting yang harus dan layak sesuai dengan konten yang kita miliki. Ingat, kita dan audiens harus terlibat dalam kiriman ini. Lalu yang ke-9, treat all atau pastikan konten yang kita posting sesuai dengan platform yang kita pilih. Misalnya saja, postingan di Instagram akan sangat berbeda dengan postingan yang ada di Twitter. Jadi sesuaikan konten yang kita buat. 10. Assign someone. Jadikan seseorang admin. Nah, ini adalah hal yang harus kita pastikan untuk mendapatkan umpan balik dari audiens kita. Seperti tindakan suka, komentar, sampai berbagi. Admin bertugas untuk mengontrol semua hal tersebut. Yang ke-11, schedule reporting atau jadwalkan dan report. Jadwalkan kiriman kita dan buatlah hasil atau pelaporan dari kemajuan kiriman yang sudah kita posting. Yang ke-12, reanalyze atau analisis. Selalu analisis kembali dari hasil pencapaian yang sudah kita dapatkan agar menemukan apa yang harus ditingkatkan dan harus dihilangkan. Berikut ini adalah strategi inti sosial media marketing. Yang pertama, audit media sosial. Yang kedua, tetapkan sasaran dan pelajari selera audiens. Yang ketiga, buatlah konten yang menarik. Lalu yang keempat, atur jadwal posting. Oke, kita akan bahas audit media sosial. Lakukan audit media sosial dengan cara menggunakan Google Analytics untuk memahami platform mana yang paling berguna untuk mengarah ke website. Perhatikan demografis audiens, lokasi, jenis konten yang menarik audiens, analisis pesaing, akan melacak apa yang saat ini berhasil dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam media sosial. Ini berguna untuk menentukan strategi yang efektif untuk bisnis kita. Yang kedua, tetapkan sasaran dan pelajari selera audiens. Apa saja itu? Siapa mereka? Misalnya, jabatan, usia, jenis kelamin, gaji, lokasi, dan lain-lain. Lalu, apa yang mereka minati yang bisa kamu berikan? Misalnya, hiburan, konten pendidikan, studi kasus, informasi tentang produk baru, dan lain-lain. Di mana mereka biasanya nongkrong online, misalnya Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Kapan mereka mencari jenis konten yang kamu berikan, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, akhir pekan, atau pada hari kerja. Mengapa mereka mengkonsumsi konten tersebut? Misalnya untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan, menjadi sehat, untuk tetap up to date dengan sesuatu, dan lain-lain. Bagaimana cara mereka mengkonsumsi konten tersebut? Misalnya membaca postingan media sosial, menonton video, dan lain-lain. Yang ketiga, buatlah konten menarik. Dengan cara lakukan riset konten. Supaya kamu dapat menemukan konten yang tepat untuk dibuat, pahami apa saja yang sedang tren belakangan ini. Selain itu, lakukan juga riset kepada audiens supaya kontenmu dapat tersalurkan dengan tepat. Jangan lupa untuk memantau konten dari kompetitor sebagai bahan perbandingan. Selain berkualitas, kemungkinan besar kamu juga dapat melebihi kompetitormu dalam pembuatan konten. Riset keyword.
Saat ini semua orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang berkualitas supaya dapat muncul di halaman pertama Google. Berguna untuk hashtag, kamu bisa menggunakan berbagai macam tools untuk riset keyword seperti Google Trend, Ahrefs, Semus, dan lain-lain. Fokus untuk membuat headline yang kuat. Setelah menemukan ide konten serta kata kunci yang tepat, sebaiknya kita fokus untuk membuat headline yang kuat. Statistik dari copy blogger juga menunjukkan bahwa 80% orang akan membaca headline-mu, tetapi hanya 20% dari orang itu yang akan membaca sisa kontenmu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari headlines di sosial media. Strategi yang keempat yaitu atur jadwal posting. Seperti contoh berikut. Dalam waktu 1 bulan, kita sudah menentukan konten apa saja yang kita upload setiap harinya di sosial media. Dan ini adalah contoh jadwal posting dan informasi terbaik. Misalkan YouTube, waktu terbaiknya adalah Rabu sampai Jumat untuk upload. Karena Sabtu Minggu banyak yang menonton YouTube. Lalu ada Twitter, waktu terbaiknya adalah weekday. Mereka membaca ketika hari kerja di sela-sela jam istirahat. Buatlah tweet yang menarik yang berkaitan dengan bisnis. Lalu ada Instagram, waktu terbaik audiens untuk scroll feeds Instagram setiap Sabtu hingga Senin. Dan waktu terbaik untuk upload konten kita adalah jam makan siang dan sebelum tidur. Lalu yang terakhir yaitu feed Facebook, dengan waktu posting terbaik adalah hanya saat weekend saja. Terima kasih, cukup sekian materi KKN tematik online 2021. Semoga bermanfaat untuk UMKM Desa Randu Agung. Salam sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan.